Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya hari ini akan menjelaskan tentang materi kita yang berjudul teks biografi. Sebelumnya saya ingin tanyakan adalah apakah kalian sudah pernah membaca teks biografi? Atau sebagian dari kalian sudah pernah menonton tentang video dokumenter biografi seorang tokoh terkenal? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks biografi. Sebelumnya, materinya sudah saya bagikan dalam bentuk Word di Microsoft Word. Nah, setelah kalian membaca, saya harap kalian dapat mengerti apa itu yang dimaksud tentang teks biografi. Baik, akan saya jelaskan sedikit. Teks biografi adalah teks yang berisi daftar riwayat hidup seorang tokoh terkenal dari mulai dia kecil hingga dia besar, dan terdapat di dalamnya ada hal-hal menarik dan hal-hal yang dapat diteladani dari seorang tokoh. Biasanya biografi itu berkaitan dengan tokoh-tokoh terkenal atau tokoh-tokoh yang dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang. Jadi biografi itu kalau dilihat dari strukturnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada kejadian penting atau kita sebut dengan peristiwa penting yang dialami tokoh. Kemudian ada reorientasi. Biasanya reorientasi ini berisi kesan atau penilaian si penulis terhadap biografi dari seorang tokoh tersebut. Nah, untuk apa kalian mempelajari biografi? Supaya kalian dapat mengetahui dan mengambil nilai-nilai dan pengalaman-pengalaman yang dapat berguna bagi kita atau dapat kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, silakan menonton video biografi dari Ibu Risma, Wali Kota Surabaya, dan setelah ini saya akan share bagaimana tugasnya. Selamat menyaksikan. Di kota Kediri, Ririn yang punya nama lengkap Tri Risma Harini pada tanggal 20 November 1961 dilahirkan. Ririn banyak menghabiskan waktu kecilnya untuk belajar dan berobat. Asma yang membuatnya harus keluar masuk rumah sakit. Buku yang menjadi sahabatnya. Kesan saya sama Ririn waktu SD itu dia sering tidak masuk karena sakit. Ririn itu orangnya sangat baik sekali, setia kawan, sangat loyal, sangat humble, dan sangat confident. Apalagi dengan lomba tari-tarian tradisional, saya sama Ririn tuh selalu berdua kemana-mana nari satria, tapi yang paling terkenal itu tari merak. Saya sama Ririn mewakili sekolah kami dan kayaknya kita lomba-lomba di mana-mana selalu menang itu tari merak. Saya bersahabat dengan Nana, Yulia, dan Ririn. Nah, kita berempat itu kalau pulang pagi, misalnya sekolah ada acara rapat, gurunya rapat gitu, kita pasti pergi ke Kali Berantas mandi. Ye, foto sehat kabeh to. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, sing penting lah sehat. Ye, Amin. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Ririn dikenal sebagai anak yang serba bisa. Selain pandai di mata pelajaran, Ririn juga dikenal anak yang berbakat di bidang kesenian. Ririn sangat lihai menarikan tari merak. Prestasinya seakan menghapus kesan anak yang harus berulang kali keluar masuk rumah sakit.
Mbak Risma hari ini, masa kecilnya itu anaknya kecil, mungil, lucu gitu. Ya punya kebiasaan suka menari, bertemu dengan teman-temannya sikapnya itu ya baik. Maksudnya sosialisasi dengan sesama teman itu bagus. Kalau ada temannya yang menangis, dia menanya ada apa gitu. Berarti kan kepedulian kepada sesama teman itu baik. Misalnya ada teman yang bertengkar, dia bertanya ada apa gitu. Ternyata ada yang pernah saya lihat itu rebutan potelot. Potelotnya itu putus itu loh. Kemudian sesama temannya itu bertengkar, lalu dia cara menengahinya itu melerainya, saya pikir bagus. Dia mengeluarkan rautannya, kemudian kedua belah pihak itu dirautkan pensinya. Ini kan berarti pada waktu itu anak kecil kan sudah tampak ada rasa kepedulian kepada sesama teman yang baik gitu. Pak, aku menang, Pak. Menang apa, Rin? Menang lomba. Lomba apa ini? Lomba nari. Juara berapa? Satu. Alhamdulillah, Bapak kesenian sama kamu juga. Orangnya sangat sederhana, orangnya sangat peduli, sekali lagi sangat dermawan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh bapak dan ibunya. Anak ketiga dari pasangan M. Husuzaini dan Siti Muaijiatun ini tumbuh bersama 4 saudaranya dan 70 anak panti asuhan yang dikelola ayahnya. Pada tahun 1973, Ririn masuk ke SMP Negeri 1 Kediri. Setahun berikutnya, Ririn bersama kedua kakaknya pindah ke Surabaya. Sedangkan kedua adiknya mengikuti kedua orang tuanya pindah ke Bojonegoro. Tahun menghabiskan masa SMP di SMP Negeri 10 Surabaya. Ririn melanjutkan pendidikan ke SMA 5 Surabaya. Risma tidak pernah berhenti mencetak prestasi. Risma serius menekuni olahraga lari, bahkan mengukir prestasi dengan menjadi atlet lari andalan Surabaya. Namanya pernah menduduki peringkat kedua setelah pelari nasional Henny Maspaitela. Apa, Rin? Aku keterima loh Pak, di UNS, Apa ini? jurusan kedokteran. Oh, kedokteran. Iya. Yang di Solo itu. Iya. Oh. Nggak usah jauh-jauh, Torin di Solo. Ya apa, di Surabaya aja, kan bagus di Surabaya. Ya apa ini kok. Tapi kan jauh di situ. Surabaya aja ya. Risma memang harus memendam mimpinya menjadi dokter. Mengikuti anjuran orang tuanya, Risma melanjutkan kuliah di Surabaya. Pilihannya jatuh pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi 10 November, jurusan Arsitektur. Bu Risma saya kenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sosial gitu ya. Jadi pada waktu mahasiswa beliau suka survei ke kampung. Jadi betul-betul menyenangi ya mata kuliah pemukiman seperti itu. Jadi saya kira apa yang beliau berikan sekarang adalah waktu beliau masih kuliah. Jiwa petualang Risma tak pernah berhenti. Walaupun dilarang orang tuanya, dia tetap mendaki gunung. Tapi justru dengan itu, penyakit asmanya berangsur-angsur sembuh. Walah, Rin. Udah dibilangin jangan kok sik nekat ae toh. Iki apa maneh?
Iki lho Pak, anakmu dikandani kok sik ndablek kae to. Momo. Kecintaannya pada Surabaya membuatnya melanjutkan pendidikan pasca sarjana Manajemen Pembangunan Kota di ITS untuk dapat membangun Surabaya lebih baik lagi. Karir birokrasinya dimulai di tahun 1997 menjadi Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bapeko Surabaya. Saat menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Bangunan di tahun 2002, Risma membuat kebijakan yang berani dan tidak populer, yaitu penerapan e-procurement. Bahkan ancaman demi ancaman diterimanya, tapi tidak pernah membuatnya mundur. Di masa menjadi mahasiswa, Risma dipertemukan dengan Joko Sabtoaji. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai 2 orang anak, Fuad Bernadi dan Tantri Gunardi Sabtoaji. Di tahun 2005, Tri Risma Harini dipercaya menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Dialah yang menggagas konsep revitalisasi Taman Bungkul yang mati suri sampai menjadi taman terbaik se-Asia. Tahun 2008, Risma menjabat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota. Risma sudah mulai merencanakan pembangunan Surabaya. Hal ini memudahkannya dalam membangun Surabaya ketika dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wali kota di tahun 2010. Wali kota wanita pertama Surabaya ini terkenal tegas. Sifat keras yang diwarisi dari ayahnya membuatnya tidak pernah mundur dalam membuat keputusan untuk rakyatnya. Perhatiannya terhadap lingkungan membuat Surabaya memperoleh penghargaan Adipura Kencana 4 kali berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2014. Berderet prestasi diraihnya, mulai dari prestasi kota maupun prestasi wali kota. Wali kota yang dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia tahun 2014. Wali kota yang berada di urutan ke-24 dari 50 tokoh berpengaruh sedunia versi Fortune di tahun 2015 ini adalah kebanggaan masyarakat Surabaya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bu Risma Atas perjuangan, kerja kerasmu dan cintamu. Terima kasih Bu Risma. Bu Risma telah membuat Surabaya lebih baik